Bagaimana hari ini Pak Purbaya, time to sell atau time to buy Pak? Saya nungguin Pak Purbaya. Time to buy. Siap Pak, kalau gitu. Nah, ini karena kita perbaikin secara fundamental, indeks saham akan menggambarkan ekonomi pada akhirnya. Siap Pak, nanti saya Jadi beli lagi 10 Pak. tahun ke depan akan ekspansi terus, jadi Ya, Pak. beli sekarang. Siap. Baik Pak, saya walaupun fans sama Pak Purbaya, saya tetap menyoroti beberapa hal ya Pak. Izin. Undang-Undang APBN tahun 2026 baru saja kita sahkan di tanggal 23 September tahun 2025. Sudah dipastikan TKD turun sebanyak 25%. TKD Kaltim kami perencanaan itu menerima 10 triliun, tapi ternyata kami kekurangan 70% Pak. Kami hanya menerima 3 triliun saja. Ibu udah cek emang ternyata 70%. Sudah Pak, saya sudah cek. Coba cek lagi deh. Ya baik. Kebetulan Pak saya Kaltim Pak, kebetulan Pak saya baru saja pulang dari reses Pak, dari Kundapil Pak. Saya bertemu dengan seluruh jajaran Pemda, Pemprov Pak. Jadi informasi yang kami dapatkan begitu Pak. Kaltim 3 triliun. Dari 10 triliun yang sudah kami rencanakan Pak, kami kehilangan 70% Pak. Bu, Ya, itu Pak Jiwandono di sana ya? Dari sana ya? Kaltim ya? DPRD Kaltim bukan? saya Budi Jiwandono. reses sama Pemprov Pak, sama BKAD. Oh, Pak Budi, saya tidak bertemu Pak, kami berbeda. Paling nggak dia orang sana kan? Iya, Ibu dapil cek. sana. Ibu cek dia deh. Baik, nanti tapi ini tetap saya lanjutkan Pak. Jadi kalau karena sesuai data yang pada saat reses Pak Menteri, kalau kita lihat mandatory spending infrastruktur itu 40%, ditambah lagi pendidikan 20%, maka uang kami tersisa 1 triliun saja Pak Menteri. Kalau hitungan dari 3 triliun tadi Pak, dikurangi mandatory spending pendidikan dan infrastruktur jadi kurang, akhirnya menjadi 1 triliun saja. Bagaimana dengan gaji P3K yang baru saja dilantik Pak? Hampir 4.000 provinsi Kaltim itu melantik P3K. Apakah ini yang bertanggung jawab BKN Pak? Karena mereka sudah kekurangan yang sangat tinggi Pak. Kalau kita lihat gaji dari P3K didasari dari dana alokasi umum, yaitu DAU bagian dari TKD. Kalau nanti alasannya uang ini dilarikan kepada Balai Pekerjaan Nasional Pak Menteri, tentu saja kalau saya boleh bawa Pak Menteri ke Kutim, ke Kubar bagian barat dari Kalimantan Timur, tuh jalannya hancur sehancur-hancurnya Pak. Tapi kalau kita lihat lagi ke arah selatan Pak, sabar Pak Proya, sabar. Tapi kalau kita lihat lagi ke arah selatan Kaltim Pak, ada di sana namanya Kabupaten Pasir, sampai ditanamin pohon pisang Pak, masyarakat Pak, jalan nasionalnya. Jadi kami di sana Pak, Balai Pekerjaan Nasional mungkin perlu tambahan anggaran supaya bisa melakukan pekerjaan nasional yang ada di sana Pak. Kalau dialasankan MBG Pak, saya pernah ditelepon sama Deputi MBG Pak, Bu Sinta, bangun dong MBG di Kaltim, ini termasuk terendah se-Indonesia. Itu MBG Pak. Jadi saya kira Pak Menteri, kami Kaltim itu kehilangan, saya pikir mudah-mudahan nanti saya cek, kalau Pak Menteri tadi bilang tolong cek lagi, saya akan cek lagi Pak Menteri, mudah-mudahan tidak 3 triliun ya Pak. Yang kedua Pak, saya berbicara tentang adalah keputusan Menteri Keuangan nomor 25 tahun 2025, kekurangan bayar untuk tahun 2023 Pak. Izin saya sampaikan Pak, Kaltim itu 1,2 triliun, Kabupaten Pasir 450 miliar, Berau 500 miliar, Kukar 1,3 triliun, Kubar 170 miliar, Kutim 990 miliar, Balikpapan 194 miliar, Bontang 247 miliar, dan Samarinda 266 miliar, Penajam Pasir Utara 208 miliar, dan Mahulu 236 miliar. Total kurang lebih 6 triliun Pak. Saya hanya mengingatkan kepada Pak Menteri, ini kapan Bapak cairkan? Kalau Bapak mencairkannya setelah bulan November Pak, setelah mereka pengesahan, sudah dipastikan tahun 2026 anggaran ini menjadi silva Pak. Karena pada saat saya bertemu sama BPKAD, Bapenda, saya tanya, dimasukkan enggak dalam rencana kerja anggaran 1,2 triliun atau 6 triliun ini? Kata mereka tidak siap memasukkan dalam rencana kerja mereka karena mereka takut uang ini tidak disalurkan. Jadi saya harap Pak Menteri ini bisa disalurkan sebelum mereka ketok palu Pak Menteri, yaitu sebelum bulan November, supaya mereka bisa memasukkan ini ke dalam rencana kerja mereka tahun 2026. Malam ini ya, saya berharap sih malam ini Pak Menteri kalau bisa cair. Saya bisa nggak Pak mendapat ini kalau Bapak mencairkan di atas November Pak, sudah dipastikan 2026 uang ini silva Pak.
Ya, dan juga sekaligus Pak Menteri, jangan dicicil-cicil dong Pak uang transfer tuh. Ya, uang kekurang bayar selalu dicicil Pak setiap tahun. Karena ini berpengaruh kepada perencanaan mereka. Iya, karena uang ini pasti akan silva, mereka bisa menggunakannya itu setelah perubahan. Baik, itu dari saya Pak Menteri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksudnya terima kasih Bu Sinta. Biar uangnya beredar katanya dicairkan itu Pak Menteri. Ya, Pak. Selanjutnya Ibu Elviana. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri Keuangan yang saya hormati, salam kenal Pak, saya Elviana dari Jambi. Ringkas saja, tentang efisiensi Pak, itu kan sudah dilaksanakan sebelum Bapak jadi Menteri. Kalau pengamatan saya setuju gitu Pak, Bapak mulai membongkar, ada dana yang ditabung, satu persatu kita mulai tahu. Namun kalau menurut saya Pak, dibiarkan ini lama itu juga tidak baik bagi daerah. Tadi untung Bapak singgung bahwa Bapak mendorong desentralisasi kembali. Kalau sekarang kan dananya dikelola oleh kementerian, diatur oleh Inpres. Nah, kalau Inpres Pak, itu sudah pasti anggarannya dikelola oleh kementerian. Yang menang tender pasti nggak orang daerah Pak. Dari sisi situ saja sudah terjadi penurunan ekonomi di daerah. Yang kedua, mungkin Bapak secara politik juga harus mulai bukan pelajari yang memahami kondisi politik ekonomi di negara kita Pak. Ketika anggaran itu dipegang oleh kementerian, pertama kan dibahas di DPR Pak. Saya beri contoh beasiswa KIP aja, yang gampang-gampang aja. Semenjak itu dibagi persen itu Pak, 50% dikelola oleh komisi terkait, 50% baru dioper ke daerah. Ketika di komisi itu tidak ada anggota DPR RI Dapil Jambi misalnya, soal beasiswa PIP aja, dulu ada orang Jambi di sana, langsung dibagi dua, banyak al dapat. Tetapi ketika tidak ada politisi yang ikut membahas anggaran di komisi itu, maka itu langsung down Pak. Nah itu jeleknya kalau sistem Inpres ini, sistem sentral ini kembali dipertahankan. Saya mohon kepada Bapak dengan segala kebijakan, segera ciptakan model, kembalilah anggaran ini dikembalikan desentralisasi. Jika perlu Bapak menjadi pengetua utama, desentralisasi itu tumbuh zaman Purbaya. Nah, itu makin sayang kalau Pilpres Bapak presidennya sekarang Pak. Enggak, itu gambaran betapa harapan masyarakat ya tertumpu kepada Menteri Keuangan yang sekarang, termasuk kami anggota DPD Komite 4 ini Pak. Jadi cukuplah sampai 2025 ini saja efisiensi itu dalam waktu sesingkatnya. Seperti apa model sehingga kepala daerah juga tidak lagi memendam uang, lambat membangun. Kita kan heran juga Pak, pilkada 50 miliar, 80 miliar, bupati punya duit, gubernur punya duit. Ya kan macam-macam pikiran kita, rupanya didepositokan selama ini gitu. Jadi seperti apa model sehingga transfer ke daerah ini kembali desentralisasi itu makin kuat. Yang kedua Pak, saya menitipkan satu persoalan ekonomi rakyat. Ya, 2015 Pak, sewaktu menterinya masih Pak Bambang Brojonegoro, saya waktu itu masih di Komisi 11, kita menciptakan pinjaman modal usaha ke ibu-ibu rumah tangga Pak. Diberi pinjaman tanpa agunan. Minjam 2 juta, angsuran per minggunya 50.000. Kita apresiasi luar biasa ke PT PNM, sebuah BUMN di bawah Menteri Keuangan. Itu jalan gitu Pak. Nah, Pak, akhir-akhir ini yang Umi Mekar yang tadi disebut oleh saudara Sherin itu Pak. Iya, di bawah pusat investasi pemerintah. Nah, terjadi pembiaran di masyarakat gitu Pak. Ketika mau Pilpres 2024, ada desakan agar menambah jumlah nasabah tanpa ada kontrol dari pemangku jabatan. Jadi sekarang yang terjadi itu Pak Menteri, masyarakat terjerat dengan pinjaman dari berbagai sektor. Jika sekiranya yang dibiarkan itu, yang dimodalin itu hanya PT PNM yang resmi di bawah Menteri Keuangan, harapan saya seperti itu Pak Menteri. Pak Menteri. Jadi
keinginan saya, karena saya ikut mengikuti di lapangan, Senin ibu-ibu emak-emak itu bayar hutang ke PNM, Selasa bayar ke PT Amarta, Rabu bayar ke PT MBK. Jadi sepanjang waktu, sekarang boleh deh, kalau ini nggak dihentikan, ini akan terjadi ledakan kemiskinan luar biasa di daerah. Semua rumah itu punya hutang. Ketika mereka ingin sedikit saja minjam kur, mereka tidak bisa Pak Menteri. Aturannya mereka setelah minjam PNM yang hanya 2 juta, 3 juta, sampai maksimal 10 juta itu, mereka dilarang minjam kur. Nah, yang paling fatal itu sekali lagi, kok Menteri Keuangan membiarkan banyak betul. Isinya memang dari OJK gitu Pak. Lembaga pembiayaan itu, janganlah rakyat itu menjadi pasar gitu Pak. Sekarang menjadi pasar, minjam 10 juta, kadang-kadang dikasih bonus tuh Pak, oleh saya hanya fokus, saya maunya PNM resmi di bawah pemerintah, tambah modal, dan jangan sebesar itu bunganya Pak. Minjam 50.000, angsurannya sebulan, seminggu, minjam 2 juta, 50.000. Sekarang sudah sampai 10 juta, mereka angsur 375.000 seminggu. Nah, tambah dengan Amarta, semua lembaga keuangan yang diizinkan OJK ini berkeliaran ke rumah-rumah masyarakat. Ngasih bonus, ngasih ini, ngasih ini. Jadi perceraian meningkat. Iya Pak. Bunuh diri. Iya Pak. Mereka bilang pinjaman Pancasila. Karena dulu memang diwajibkan baca Pancasila, baca doa, jadi nasabah. Awal itu tertib sekali. Karena kami Komisi 11 itu mendukung. Kita ikut merumuskannya. Tetapi kesininya terjadi pembiaran pemodal-pemodal masuk ke dapur-dapur rakyat, ibu-ibu rumah tangga memberi pinjaman. Harapan saya, jika kita punya uang Pak, tolong diputihkan itu Pak, pinjaman PNM itu. Nolkan, mungkin tidak sampai 5 triliun, nolkan pinjaman PNM Umi Mekar itu, tata kembali, beri modal PT PNM, sehingga tidak, sekarang kan di KBRI kan Pak, makin liar ini. Diberikan ke BRI, ya BRI masuk, holding. Kembalilah dia ke terah semula, dikelola oleh PT PNM di bawah Menteri Keuangan, hanya orang yang benar-benar mau berusaha, tidak bisa minjam ke bank karena tak punya agunan, jadi tidak bankable. Gitu Pak Menteri. Senang bisa menyampaikan ke Pak Menteri siang ini, kalau terjadi dulu tuh Pak, Presiden memerintahkan nasabah harus nambah 17 juta, itu siapapun yang duduk di warung mak-mak tuh Pak dipinjamin. Jadi kenapa tidak yang sehat dinaikkan pinjamannya gitu. Jadi gitu Pak Menteri, semoga Bapak tersentuh hatinya. Memperlancar masuk surga Pak. Ya, putihkan itu hutang PNM. Saya nggak yakin 5 triliun nggak habis itu. Stop Amarta, maaf ya kalau ada perusahaannya, stop lembaga pembiayaan di luar yang dikontrol oleh Menteri Keuangan. Kembalikan rohnya kepada memberi bantuan modal usaha kepada ibu-ibu rumah tangga yang tidak ngerti ke bank, tidak punya agunan. Terima kasih Pak Menteri. Sehat selalu Pak, dan jangan tergoda oleh tekanan-tekanan dari luar. Kami yakin. Saya udah lama dengar nama Bapak, kebetulan anak saya di LPS. Dia memfavoritkan Bapak. Demikian pimpinan, terima kasih banyak sekali lagi. Alhamdulillah tersalurkan yang di hati saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung saja Pak Menteri, saya dari Maluku.